Upside Down Magic adalah film asli Disney Channel dan adaptasi dari seri buku fantasi Eponymous oleh Sarah Milnowski, Lauren Marcel, dan Emily Jenkins. Film ini dibintangi oleh Isabella Ross dan Sienna Agudong. Ini ditayangkan perdana di Disney Channel pada 31 Juli 2020. Plotnya bercerita mengenai sahabat Eleanor, Nori, dan Rena Carvajal mendaftar di Akademi Sek dan memamerkan kemampuan mereka kepada para guru sehingga mereka dapat ditempatkan di kelas sihir. Sementara Rena ditempatkan di kelas flare, Nori ditempatkan dalam program sihir terbalik oleh kepala sekolah Kinslinger yang dijalankan oleh Bootscript. Dalam program ini adalah siswa yang memiliki kemampuan tidak sempurna karena kepala sekolah Kinslinger menganggap mereka sebagai sasaran empuk untuk sihir bayangan, kekuatan jahat yang menggunakan sihir seseorang untuk melawan orang lain melalui kepemilikan. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Lanjut. Nori mempunyai kemampuan dapat merubah dirinya menjadi hewan, tapi dia bukan hanya bisa menjadi satu hewan, melainkan dia bisa berubah sebanyak 3 bentuk hewan sekaligus. Sedangkan Rena memiliki kemampuan api. Mereka bersahabat. Setelah menunggu lama, akhirnya mereka bisa mendaftar di Akademi Sek untuk menyempurnakan kemampuan mereka. Ini adalah Bootscript dari Akademi Sihir datang dan menjemput mereka dan anak-anak berbakat lainnya. Mereka disambut Capsek Akademi Sek Kinslinger dan mereka harus melakukan ujian penempatan atau cara seks terlebih dahulu untuk masuk ke kelas yang mana akan mereka tempati. Murid-murid mulai menunjukkan kemampuannya, tapi ada beberapa dari mereka yang gagal menunjukkan keahlian mereka. Ada yang membuat asap, ada yang bisa terbang tapi tak bisa turun, ada yang melempar benda seharusnya ditangkap. Rena melakukan dengan sangat baik, sedangkan Nori salah satu anak yang tidak bisa menggunakan sihirnya yang disuruh hanya berubah satu hewan, tapi Nori mereka semua dikumpulkan dan diberi kartu. Kartu itu akan menunjukkan mereka akan ditempat ke kelas mana. Rena masuk ke flare, sedangkan Nori UDM. Apa itu UDM? Nori kebingungan. Rena bilang mungkin rusak. Anak-anak yang mendapat kelas disuruh masuk dan mengambil seragam. Sedangkan Nori yang mendapatkan UGM disuruh masuk ke dalam hutan. Nori dan Rena harus berpisah. Nori bertemu Bootscript. Bootscript mengajak Nori masuk ke ruangan bawah tanah dan di sana sudah ada murid-murid lain yang saat seleksi tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka. Ternyata mereka juga mendapatkan kartu UDM. Nori diberikan seragam tak berwarna. Komenlah nih si Nori. Kenapa dia tidak mendapatkan seragam yang berwarna? Seharusnya dia berada, mungkin mereka salah. Jadi si Nori ini tetap kekeh. Seharusnya dia berada di Fluxer sejati. Srip menjelaskan kenapa mereka ditempatkan di UDM karena mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka dengan benar. Karena kemampuan mereka belok atau salah dan Srip akan membuat mereka sibuk dan di UDM tidak akan belajar sihir. Mereka hanya dibuat sibuk sampai kemampuan mereka menghilang. Tapi Nori masih saja kekeh dengan kemampuannya. Capsek datang dan menjelaskan kalau murid IDM atau sihir jungkir balik tidak akan belajar sihir. Mereka akan dibuat lupa dengan sihirnya dan melupakan kemampuannya dan akhirnya mereka dikembalikan ke dunia normal dan memulai kehidupan normal tanpa sihir. Capsek itu juga menjelaskan kenapa UDM tidak bisa bergabung dengan murid-murid lainnya karena dulu pernah ada murid UDM yang diperlakukan sama dengan murid lain. Murid itu dari flare, tapi dia hanya bisa mengeluarkan api dari pantatnya atau kentut maksudnya. Lucu ya, lucu memang lucu. Tapi kemampuannya itu menjadi sasaran empuk bagi penyihir bayangan. Sihir hitam di dunia sihir yang hanya menyebabkan kehancuran. Sihir bayangan memerlukan tempat atau manusia dan jadi sasarannya ialah mereka yang tidak bisa melakukan sihir dengan baik atau sihir mereka bengkok. Itulah alasan kenapa mereka harus melupakan sihir mereka dan tidak bisa bergabung dengan murid lainnya. Sedangkan di tempat Rena ditantang untuk membuat popcorn. Jadi sebentar lagi Akademi Sek akan melakukan hari pendiri tahunan untuk menyambut para alumni Sek. Jadi setiap kelas akan memilih wakil untuk murid tahun pertama untuk membuat penampilan. Jadi sebelumnya mereka harus diuji dulu. Awalnya Rena bisa melakukannya. Dia memulainya, tapi salah satu murid di sana tertawa melihatnya dan membuat Rena tidak percaya diri. Akhirnya popcornnya meledak.
Besoknya, murid UDM diberikan kejutan oleh Skrip. Ternyata itu sapu. Nori mencobanya tapi gagal terbang. Lah, emang itu cuma sapu biasa dan mereka cuma disuruh menyapu halaman. Terus kejutannya sapu baru. Yeay. Nori menyapu dan melihat murid Plukser belajar. Nori mengambil buku catatannya dan mendekati murid itu untuk tahu lebih dekat mengenai kucing yang dipegang guru Plukser. Breath smells like tuna. Nori dibawa pergi Skrip. Reina melihat Nori, dia merasa senang. Andres memuji Nori, dia suka dengan kemampuan Nori. Ini juga pertama kalinya Andres berbicara dan melepas topinya. Nori ternyata menggambar kucing yang dilihatnya tadi dan dia akan belajar mengenai kucing itu dan akan memperbaiki sihirnya yang bengkok. Dia juga akan ikut seleksi Lagasek, padahal UDM tidak dibolehkan mengikutinya. Tapi dia bertekad untuk membuktikan pada Capsek kalau sihir yang bengkok bisa diperbaiki. Reina ingin pergi menemui Nori, tapi gurunya melarangnya dan bilang kalau Nori akan menyebabkan dia tidak fokus. Intinya dia bilang Nori ini pengaruh buruk untuk Reina. Wanita itu terus saja memperhatikan Reina. Hari-hari berlalu, murid-murid mempersiapkan untuk seleksi Lagasek. Nori terus belajar tentang kucingnya yang digambarnya. Reina terus belajar membuat popcorn yang baik. Phillips membuat popcorn yang sempurna. Gurunya meminta Reina untuk turun dan membuat popcorn. Akhirnya Reina bisa membuatnya, tapi sayang popcornnya tidak bisa dimakan. Gurunya ini awalnya menjadikan Reina prioritas atau yang terbaik, tapi sayang Reina tidak bisa menunjukkan kemampuannya dan menjadikan Reina terbaik kedua. Setelah Phillips, Reina bertemu wanita itu. Wanita itu bernama Chandra. Chandra memuji kekuatan Reina dan bilang kalau Reina lebih baik dari Phillips dan bilang kalau dia bisa membantu Reina menyempurnakan kekuatannya. Reina dan Nori akhirnya bertemu. Mereka sama-sama berbohong kalau mereka menjalani sekolah sesuai apa yang mereka inginkan, padahal tidak sesuai harapan mereka. Malamnya Reina belajar di perpustakaan. Saat ingin menaruh bukunya, Reina menemukan buku hitam yang judulnya Sihir Bayangan. Saat dibuka, semuanya menjadi gelap. Reina ketakutan dan meninggalkan buku itu. Tapi buku itu sepertinya mengikutinya. Di purpus itu juga ada Chandra yang terus memperhatikan Raina. Nori berlatih menahan bentuk kucingnya, tapi dia masih tidak mampu. Teman-temannya merasa putus asa kalau mereka sihir bengkok tidak akan bisa diperbaiki. Nori menyemangati teman-temannya, tapi Andres juga masih mendukung Nori. Nori berjanji akan melanggar Lagasek dan ikut seleksi agar orang melihat kalau sihir bengkok juga bisa diajar. Reina terus berlatih membuat popcorn. Reina melihat Nori yang nampak bahagia dengan teman barunya, sedangkan dia terus saja murung dan banyak beban. Tiba-tiba, buku dasar sihir bayangan ada di kamarnya dan terbuka sendiri. Reina mengambil buku itu. Seketika, dia dikelilingi bayangan hitam dan bayangan itu menyatu dengan dirinya. Lagasek dimulai. Skrip mencari Nori yang tidak ada di kelas. Andres menceritakan kalau Nori melakukan itu untuk kita, agar mereka tahu kalau kita juga bisa belajar sihir, itu kata si Andres. Skrip mencarinya. Di Lagasek, Reina dan Phillips beradu membuat popcorn terbaik. Reina berhasil. Bahkan, popcorn Reina enak dan Reina yang akan mewakili Flair dalam hari pendiri tahunan. Nori masuk. Capsek meminta pergi, tapi Nori tetap ingin membuktikan pada mereka kalau dia bisa berubah menjadi kucing yang mereka inginkan dan menahannya. Lalu Nori mencobanya. Reina mencoba membantunya dengan membuat bola api kesukaan Nori, tapi Reina malah membuat bola api besar yang menakutkan. Reina sendiri tidak tahu apa itu. Bola itu membuat Nori terjatuh. Reina meminta maaf pada Nori karena dia sendiri tidak tahu apa itu. Capsek memarahi Skrip, dan jika UDM terlihat menggunakan sihir lagi, maka Skrip akan dipecat. UDM juga dilarang menghadiri hari peringatan pendiri tahunan. Teman-temannya kecewa karena Nori gagal dan memutuskan harapan mereka untuk belajar sihir. Because Sage made me feel like I had nothing to offer. But as long as Skrip mengajak mereka keluar. Mereka keluar. Skrip membela Nori dan meminta maaf pada mereka karena bertahun-tahun dia melihat murid-murid UDM harus kehilangan harapan mereka untuk belajar sihir. Itu karena tuntutannya sebagai guru UDM.
Dan dengan itu dia tetap diperbolehkan tinggal di sek, tapi Script akan menghentikan murid-murid UDM kehilangan kekuatannya lagi. Pertama kalinya Script sadar berkat Nori kalau sihir jungkir balik atau mereka bisa lebih baik dari cara sek. Nori pun mengerti dia tidak peduli lagi sihirnya bengkok, jungkir balik, salto atau apapun itu. Dia akan belajar sihir dengan caranya sendiri, bukan dengan cara sek. Script bilang kalau mereka hanya perlu belajar, tapi siapa yang akan mengajar mereka? Script bilang, aku. Mereka heran, tak percaya, karena selama ini Script tidak pernah menggunakan sihir. And now you all know why. Ternyata Script seorang Fuzi yang bisa memanggil binatang, tapi dia juga seorang ODM atau sihirnya jungkir balik. Lalu mereka penasaran kenapa sihir Script tidak luntur. Karena dia berhasil mempraktekkan sihirnya secara diam-diam. Script meminta mereka beristirahat dan memulai bekerja besok hari. Nori merasa aneh dengan kekuatan Reina yang berbeda. Dia merasa mungkin karena Reina sudah belajar, tapi kekuatannya aneh dan kuat. Dia akhirnya pergi untuk membicarakan dengan Reina. Chandra memberikan selamat untuk Reina yang memendangkan laga sek dan kembang api yang hampir membunuh Nori. Chandra bilang kalau ada efek sampingnya. Reina memintanya keluar dan membawa buku hitam itu, tapi buku hitam itu ada lagi di dalam kamarnya. Nori ingin masuk ke dalam kamarnya, tapi Reina melarangnya karena ada buku hitam itu dan memintanya untuk pergi. Mereka memang tidak bisa menjadi Charsek atau memperbaiki sihir mereka, tapi mereka bisa mengendalikan sihir mereka dan menjadi yang lebih baik. Script menanyai Andres seberapa dia bisa terbang tinggi. Ibunya Andres bilang kalau dia tidak menggunakan tasnya, Andres akan terbang sampai keluar angkasa dan matanya bisa terlepas. Script berjanji memberikan kejutan. Kejutannya adalah selang. Script mengikatkan Andres di selang dan melihat seberapa tinggi dia terbang. Ternyata dia tidak terbang sampai luar angkasa dan matanya masih di tempat. Andres bisa jadi player terbaik dengan kemampuan terbangnya. Mereka terus mengasah kemampuan mereka dan akhirnya mereka bisa mengendalikan kemampuannya. Andres bisa terbang, Pepper bisa melemparkan benda tepat sasaran, Elliot bisa membentuk asap-asapnya, Nori bisa berubah seperti apa yang diinginkannya. Reina didatangi Chandra. Reina memintanya pergi, tapi Chandra bilang kalau Reina sudah menggunakan bukunya, maka mereka berdua terikat. Reina marah dan terdengar teman-temannya. Ternyata tidak ada yang melihat Chandra, hanya Reina yang melihatnya. Reina pergi. Chandra mempengaruhinya, mengatakan kalau sihir Reina sempurna. Singkat cerita, Reina terpengaruh dengan kata-kata Chandra dan cara menyatu dengan Reina. Reina sudah dikuasai oleh sihir bayangan. Nori datang mencarinya. Nori sadar kalau Reina sudah terpengaruh sihir bayangan dan dia sadar kalau bukan hanya UDM yang jadi sasaran sihir bayangan. Nori memberitahu para UDM apa yang terjadi pada Reina dan keinginan Reina untuk membuat sekolah sek bertekuk lutut. Mereka sadar kalau Reina akan membuat kekacauan pada hari pendiri sekolah. Nori ingin memberitahu Capsek apa yang terjadi pada Reina dan rencananya, tapi Script bilang kalau Capsek tidak akan mempercayainya dan meminta murid-muridnya pergi untuk istirahat dan bersiap untuk apapun yang terjadi besok. Hari pendiri tiba, Capsek memulai sambutannya dan meminta Reina yang sangat dibanggakannya karena memiliki kekuatan sempurna untuk memperlihatkan kekuatannya. Reina membuat bola api raksasa. Mereka semua kebingungan apa yang dibuat Reina. Reina mulai menjadi bayangan hitam dan para guru sadar kalau selama ini mereka salah. UDM bukan sasaran untuk bayangan hitam, tapi semuanya bisa jadi sasaran bayangan hitam. Para kelas mulai mencoba mengalahkannya, tapi tak ada satupun yang berhasil. Bahkan mereka membuat bayangan itu bertambah mengerikan. Mereka mulai putus asa. Script bilang masih ada satu jurusan lagi. Tapi Capsek yang banyak bicara itu terus saja meremehkan mereka. Mereka mulai melawan monster itu. Pepper berhasil membuatnya kecil kembali. Elliot membuatnya tak bisa melihat dengan asapnya. Andres terbang mengelilinginya dan Nori membuatnya kelelahan. Monster itu terjatuh. Capsek meminta para kelas untuk menghabisi monster itu, tapi Nori menghentikannya karena itu adalah Reina, sahabatnya. Nori berusaha menyadarkan Reina.
Akhirnya Reina membuat bola api berkilau kesukaan Nori dan tersadar. Mereka pun mengakui kalau mereka bukan orang hebat. Akademi Sek berubah, program UDM diberhentikan, Elliot menjadi player sejati, Anders terbang tinggi lebih tinggi daripada player yang lain, Pepper menjadi bintang di antara Prisker, Script menjadi guru puisi resmi, dan Nori. Dan tamat. Yeay, mungkin alurnya sudah sangat jelas. Dan oke, sekian dulu reviewnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.